Halo, saya Stefan. Dan saya Felix. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percobaan nih, menggunakan propeller car. Percobaan apa tuh? Nah, kita tuh kali ini ingin mencari tahu bagaimana pengaruh lebar dan panjang bilah kipas propeller terhadap percepatan, kecepatan, dan energi kinetik yang dihasilkan. Oh, kalau gitu, ayo kita mulai. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai, kita harus jelasin dulu nih ke teman-teman dasar dari percobaan ini tuh gimana. Jadi, propeller car itu adalah mobil yang dapat bergerak maju dengan gaya dorong yang didapat dari kipas propeller. Kalau propellernya itu sendiri merupakan suatu elemen yang berputar di mana gerakan rotasi diubah menjadi gaya dorong. Propeller biasa terdiri dari dua atau lebih bilah kembar yang terdapat pada porosnya. Dan selain pada mobil, sistem propeller ini diterapkan juga pada kendaraan lain loh, seperti pesawat terbang, helikopter, dan kapal. Berikut adalah propeller car yang sudah kami buat. Propeller car kami menggunakan karton duplex untuk bagian dasar utamanya. Dan untuk poros roda diam, kami menggunakan sedotan dengan diameter 0,7 cm dan kami menggunakan tusuk sate untuk bagian poros yang bergerak. Roda propeller car ini sendiri menggunakan tutup galon yang berbahan plastik dengan diameter 5,5 cm dan tebal 1,5 cm. Untuk dinamo, kami menggunakan dinamo DVD 3 volt sampai 6 volt yang diberi daya oleh 4 buah baterai 1,5 volt yang dirangkai secara seri. Dan yang terakhir, untuk massa keseluruhan mobil ini adalah 0,25 kg. Nah, yang tadi sudah Felix sebutkan adalah variabel tetapnya. Sekarang, kita bisa berpindah ke variabel bebasnya. Untuk variabel bebas, kami menggunakan dua variasi lebar bilah, yaitu 1 cm dan 1,5 cm. Lalu, untuk variasi panjangnya, kami menggunakan 3 variasi panjang bilah, yaitu 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Jadi, total variabel yang kami gunakan adalah 6 variabel. Dan juga, untuk meminimalisir ketidakpastian dalam percobaannya, kami menggunakan 3D printer untuk membuat propellernya. Ini adalah bilah propeller yang sudah kami buat. Sekarang, kita bisa memulai percobaan. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing variabel. Dan kami melakukan percobaan di permukaan ubin keramik yang sudah ditandai sejauh 3 meter. Perekaman percobaan ini menggunakan kamera Samsung S8 dengan resolusi 1080 pixel dengan 60 frame per second. Pada kali ini, saya akan mengukur data waktu tempuh yang diperoleh oleh propeller car ini. Saya akan menggunakan aplikasi Avidemux untuk mengukur data waktu tempuhnya. Hal pertama harus kita lakukan adalah kita klik Set Start Marker ketika mobil tersebut menyentuh jarak 0 cm. Lalu kita play, dan kita hentikan videonya ketika mobil tersebut menyentuh jarak yang kita inginkan. Pada percobaan kali ini, saya akan mengukur waktu yang ditempuh untuk jarak 3 meter. Ketika sudah pas, kita klik Set End Marker. Setelah itu, kita dapat melihat waktu yang ditempuh oleh propeller car ini pada bagian kanan bawah. Dan ini adalah data yang sudah terkumpul. Dan untuk memperjelas perbandingannya, ini adalah grafik perbandingan jarak terhadap waktu dari seluruh percobaan yang telah dilakukan. Sekarang, setelah mengetahui jarak terhadap waktu setiap variabel, kita bisa mencari kecepatan dan percepatannya. Untuk kecepatan, dapat dicari dengan membagi jarak tempuh dengan waktu tempuhnya. Sedangkan, untuk percepatan, bisa langsung kita dapat dengan mengkalikan koefisien dari X kuadrat pada persamaan trendline setiap percobaan dengan 2. Dan inilah data kecepatan dan percepatan rata-rata yang kami dapat.
Sekarang kita juga sudah bisa mencari energi kinetiknya nih dengan menggunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Dan inilah hasil perhitungan energi kinetik rata-rata yang kami dapatkan. Setelah menemukan kecepatan, percepatan, dan energi kinetiknya, kita bisa langsung membandingkan ketiganya menggunakan grafik supaya lebih jelas perbandingannya. Berikut grafik perbandingan kecepatan rata-rata yang didapat. Berikut grafik perbandingan percepatan rata-rata yang didapat. Dan berikut adalah grafik perbandingan energi kinetik yang kami dapat. Dari grafik-grafik ini, kita bisa melihat bahwa antara bilah-bilah lebar 1,5 cm dengan bilah lebar 1 cm memiliki pola yang berlawanan, di mana pada bilah-bilah lebar 1,5 cm, semakin panjang bilahnya, kecepatan, percepatan, dan energi kinetiknya juga semakin besar. Sedangkan, bilah-bilah lebar 1 cm, semakin panjang bilahnya, cenderung semakin kecil kecepatan, percepatan, dan energi kinetiknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran propeller kipas terbukti mempengaruhi kecepatan, percepatan, dan energi kinetik yang dihasilkan, walaupun memang tidak signifikan. Perbedaan yang tidak signifikan tersebut bisa terjadi mengingat adanya faktor-faktor di luar variabel bebas yang ikut mempengaruhi, seperti propeller car yang tidak selalu berjalan lurus pada lintasan, atau mungkin perbedaan lebar bilah yang kurang signifikan juga. Teman-teman di rumah juga bisa kok melakukan percobaan yang sama di rumah kalian masing-masing. Kalian juga bisa menggunakan variabel bebas lain untuk diuji perbedaannya. Misalnya, jumlah bilah propellernya. Tenang aja, untuk membuat propellernya tidak harus menggunakan 3D printer. Kalian bisa juga menggunakan bahan kaleng ataupun duplek seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semangat untuk percobaannya. Bye-bye.